Hari ulang tahun, HUT, ke-79 Bayangkara diwarnai dengan aksi penampilan defile pasukan jajaran Polri. Dikutip dari Kompas.com, termasuk aksi robot milik Polri yang berwujud seperti manusia dan anjing K9. Pantauan di lokasi, penampilan defile dilakukan usai Presiden RI Prabowo Subianto memimpin dan menyampaikan amanat upacara. Parade defile dimulai dengan penampilan polisi cilik. Setelahnya, defile memperagakan adegan sejumlah gangguan keamanan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, seperti aksi tawuran serta pasukan yang mengamankan mobil berisi radioaktif. Pantauan dari lokasi, robot humanoid Polri digerakkan personel polisi yang menjadi operator untuk membantu mengidentifikasi pelaku tawuran. Pada aksi lainnya, robot berwujud hewan kaki 4 juga dipamerkan untuk mengidentifikasi adanya potensi ledakan dari kendaraan truk yang berisi radioaktif. Tampak, salah seorang anggota polisi yang menjadi operator robot menggerakkan robot yang berkaki 4 mendekati sisi dan kanan dan kiri truk. Setelahnya, robot itu melaporkan hasil identifikasinya ke operator. Adapun pembawa acara menyampaikan bahwa kehadiran robot-robot ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Polri, melainkan hanya membantu tugas kepolisian. Dalam defile juga dihadirkan penampilan jajaran Polri yang melerai aksi geng motor, pengerahan pasukan berkuda hingga anjing K9. Lalu, ditampilkan proses terjun payung anggota Polri yang membawa bendera dari masing-masing satuan di Polri, serta bendera merah putih. Di akhir defile, Polri memamerkan jajaran pasukan berserta kendaraan taktis milik Polri. Polri menggandeng perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang informasi dan teknologi, yakni PT Sari Teknologi, untuk mengembangkan robot polisi. Dilansir Antara, Senin, 30 Juni 2025, robot yang dikembangkan itu adalah robot K9 meniru fisik anjing dan robot humanoid atau berbentuk mirip badan manusia. Kami membangun teknologi ini dengan menyesuaikan kebutuhan unik Polri, kata Direktur Utama PT Sari Teknologi, Yohanes Kurnia Wijaya, dalam keterangan yang dikonfirmasi Antara di Jakarta. Yohanes mencontohkan, robot K9 atau IK9 mampu bertahan selama 8 jam di cuaca ekstrim. Robot tersebut juga terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Sementara itu, lanjut dia, robot humanoid yang memiliki kemampuan memindai wajah, masih terus dikembangkan dan diadaptasikan dengan kebutuhan tugas Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kami masih memerlukan ribuan jam uji coba dan penyempurnaan algoritma sebelum mencapai tingkat operasional penuh, katanya. Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan robot-robot tersebut akan menunjang kinerja Polri di masa depan. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berisiko tinggi guna mengurangi paparan bahaya terhadap manusia, sekaligus meningkatkan akurasi operasi, ucap Dedi Prasetyo. Dia mengaku bahwa teknologi robot di Polri ini masih dalam tahap pengembangan awal. Kendati demikian, Korps Bayangkara akan terus belajar mempelajari soal teknologi robot polisi dari negara-negara maju. Yang belakang agak bandel deh. Habis. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama seluruh bangsa Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara-saudara berada. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara atas kerja keras, pengabdian,
dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan, sehingga kita sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan saat-saat ini. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kemerdekaan adalah untuk Indonesia tidak sekedar merdeka, tapi Indonesia menjadi negara yang berdaulat di segala bidang, dan terutama menjadi negara yang makmur di tengah keadilan. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kita adalah suatu negara di mana seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Dengan kesadaran itulah para pemimpin-pemimpin negara, dari presiden yang pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat, kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul. Dan karena itu, marilah kita mengenang dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendiri-pendiri kepolisian negara Republik Indonesia yang telah berjasa, yang telah merintis dibangunnya kepolisian Republik Indonesia yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu
saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih, saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan. Bangsa kita berada sekali lagi di ambang kebangkitan. Kita harus mengelola dan menjaga kekayaan bangsa kita. Dan kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita. Dan saudara-saudara, polisi akan selalu menjadi sasaran. Mereka akan selalu berusaha untuk merusak kepolisian kita. Mereka akan dengan segala cara berusaha untuk melemahkan jiwa dan jiwa pengabdian saudara-saudara. Karena itu saya berharap kepolisian sekarang ini akan sungguh-sungguh tangguh, kuat, jangan mau dirusak oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang kaya. Karena kekayaan kita selalu diganggu, dan itu adalah hal yang wajar. Di dunia ini, yang kuat akan menindas yang lemah, dan Indonesia tidak mau ditindas. Indonesia tidak mau jadi lemah, dan untuk itu kepolisian harus menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Polisi dan TNI sekarang ini berada di ujung tombak daripada program besar ini. Saudara-saudara telah ikut dalam pendidikan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Saudara-saudara juga mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi. Produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dan itu adalah tidak sedikit peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat, selalu sekali lagi
mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara ke-79. Jadilah insan Bayangkara yang rastra sewa kotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat. Terima kasih, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Polri untuk masyarakat, Polri untuk rakyat. Dirgahayu Polisi Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.